Di awal film diperlihatkan segerombolan anak sekolah, tetapi bermuka seperti para berandalan. Mereka sedang menemui seseorang, dan film pun dimulai dari sini. 3 bulan lalu sebelum kejadian itu terjadi, diperlihatkan seorang anak yang bernama Ji-hoon. Dia adalah salah satu pelajar di salah satu sekolah yang berada di sana. Namun karena tindakannya yang selalu membuat perkelahian dan menghajar para siswa-siswa lainnya, hal itu membuat dirinya dikeluarkan dari sekolah tersebut oleh pihak sekolah. Sedangkan kakaknya yang bernama Chie berusaha untuk meminta keringanan kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkan Ji-hoon. Tetapi sayangnya hal itu ditolak mentah-mentah oleh kepala sekolah. Alasannya karena sekolah tersebut sudah muak dengan kelakuan Ji-hoon. Apalagi sekolah tersebut tidak ingin merusak reputasinya. Ji-hoon pun kemudian mencari sekolah pengganti. Dan ia menemukan salah satu sekolah di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang dibangun dari bekas penjara. Para muridnya pun kebanyakan adalah mantan narapidana. Bahkan sekolah itu adalah satu-satunya sekolah yang tak diperhatikan oleh Biro Pendidikan. Alasan Ji-hoon memilih sekolah tersebut karena dirinya hanya ingin bersekolah dengan aturan yang bebas. Besoknya, ia pun pergi ke sekolah tersebut. Terlihat bangunan sekolah itu sepi, tak berpenghuni. Tiba-tiba ada bola mengenai kepalanya. Terlihat ada beberapa anak dari sekolah itu sedang menatapnya. Ji-hoon berpikir bahwa mereka ingin menyambut anak baru dengan kekerasan. Namun sayangnya itu tak seperti yang dibayangkan. Ternyata salah satu anak yang mendekati bukanlah ingin berkelahi, tetapi meminta maaf kepada Ji-hoon. Setelah itu Ji-hoon pun menemui salah satu guru di sana untuk mendaftarkan dirinya. Panggil saja guru tersebut Woo-bin. Ia adalah seorang guru olahraga di sekolahan tersebut. Pertanyaan Woo-bin kepada Ji-hoon tidak seperti sekolah pada umumnya. Ia hanya menanyakan kepada Ji-hoon apakah Ji-hoon bisa berkelahi. Jika iya, maka guru Woo-bin akan meluluskannya. Ji-hoon pun segera pergi ke kelasnya. Namun, di tengah jalan ia bertemu dengan salah satu murid bernama Chang-sik. Ji-hoon pun menanyakan kepada Chang-sik jalan menuju kelasnya. Dengan sifat dinginnya, Chang-sik pun mengarahkannya. Sesampainya di kelas, terlihat para siswa lainnya sedang diam termenung. Dengan laga sopreman, Ji-hoon menantang mereka semua. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang menghiraukannya. Tiba-tiba seseorang bernama Yong-sik menyela. Dengan gaya bacotnya, ia pun memberikan sedikit wawasan berkelahi kepada Ji-hoon. Tak lama kemudian bunyi bel istirahat pun berbunyi. Para murid di sana sontak tak banyak bicara langsung berbondong-bondong untuk bergegas pergi. Hal itu membuat Ji-hoon terheran-heran. Kemudian Ji-hoon dibawa oleh Yong-sik ke suatu tempat di bawah tanah. Dan ternyata ketika ada di sana Ji-hoon kaget. Karena tempat itu seperti berada di tempat klub malam. Dan tidak hanya itu, lebih kagetnya lagi ia melihat ruangan tersebut terdapat perkelahian antar pelajar. Mereka semua berkelahi satu persatu dengan menaruh sebuah taruhan untuk memilih pemenangnya. Bahkan para guru juga ikut bertaruh dalam perkelahian tersebut. Jadi itu adalah sebuah klub bertarung resmi di sekolahan tersebut. Mereka melakukan hal itu tiap hari di setiap jam istirahat. Dan hal itu jelas legal, karena klub bertarung dianggap sebagai salah satu peraturan di sana. Para siswanya tidak boleh melakukan kekerasan atau perkelahian di luar klub bertarung, karena hal itu bisa membuat nilai mereka berkurang. Di sisi lain, ternyata sekolah itu dipegang oleh salah satu orang yang bernama Jung Dae-ho. Ia adalah petarung yang sangat kejam, namun sayangnya sekarang keberadaannya telah menghilang, semenjak dirinya kecelakaan motor. Yong-sik juga menceritakan bahwa sekolah itu mempunyai 3 orang yang mempunyai peringkat teratas. Kursi pertama ditempati oleh seorang bernama Gi-tae. Ia adalah seorang petarung judo dan disebut juga sebagai backbreaker karena sering membanting lawannya hingga membuat tulang punggung patah. Di posisi kedua ditempati oleh seorang yang dijuluki sebagai raja psikopat. Semenjak keluarganya meninggal, dirinya menjadi menggila ketika bertarung, sehingga semua orang memanggilnya hot dog. Dan di posisi ketiga ada seorang yang bernama Chang-sik. Dia adalah orang yang ditemui pertama kali oleh Ji-hoon tadi. Dia mempunyai sifat yang dingin dan baik, tetapi gaya bertarung yang membuat dirinya selalu mempunyai jumlah taruhan yang tinggi. Oleh karena itu, posisi sebagai bos sekarang sedang kosong. Dari cerita tersebut membuat Ji-hoon semangat, karena dirinya ingin menjadi bos di sekolah itu. Tanpa berpikir panjang, dengan sifat bodohnya tersebut, ia pun kemudian bergegas menemui Chang-sik, yakni orang di kursi ketiga. Tujuannya adalah untuk mengalahkannya.
Tetapi Changsik tak mau meladeninya karena itu bisa melanggar aturan. Namun karena Ji-hoon sudah membuat masalah dengan memukul salah satu murid anak buah dari Changsik, mereka pun menghajar Ji-hoon dengan 5 orang. Awalnya Ji-hoon bisa mengatasi hal itu. Namun karena sudah tak sanggup, akhirnya dirinya dikalahkan oleh mereka berlima. Mereka pun kemudian mencoba untuk menelanjangi Ji-hoon. Namun betapa kagetnya, ternyata Ji-hoon memakai celana dalam Hello Kitty. Hal itu divideokan dan dikirim ke semua siswa sehingga membuat Ji-hoon mendapatkan julukan Hello Kitty. Kenapa Hello Kitty? Ya, karena Ji-hoon merupakan pengagum berat Hello Kitty. Bahkan di kamarnya juga banyak poster Hello Kitty. Dari kejadian itu membuat Ji-hoon sangat malu dengan julukan tersebut. Besoknya Ji-hoon pun mencoba melihat kehebatan berkelahi dari Changsik. Dan benar saja, hal itu membuat Ji-hoon tak bisa berkata apa-apa dengan gaya bertarung Changsik yang elegan. Tak mau kalah, Ji-hoon pun membuktikan kehebatannya dan akan menjadi bos di sekolah tersebut. Besoknya ia mencoba untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti turnamen klub bertarung. Dengan gaya percaya dirinya, ia mencoba untuk santai dan memprovokasi lawannya. Namun ternyata ia cukup kesulitan melawan orang-orang yang benar-benar seorang petarung. Tetapi akhirnya dirinya bisa mengalahkan lawannya hanya dengan satu keplakan kepala. Hal itu membuat semuanya terdiam dan kaget karena Ji-hoon bisa mengalahkan lawannya hanya dengan kepala saja. Dari sinilah membuat Ji-hoon terus-terusan melatih dirinya agar pertarungan bisa ia menangkan. Hari demi hari dia memenangkan pertandingan dan membuat dirinya mempunyai banyak uang karena menang taruhan. Di sisi lain, guru Woo-bin yang tak pernah mendukung Ji-hoon mengalami kebangkrutan karena dirinya kalah untuk bertaruh. Ia mempunyai rencana untuk menghabisi Ji-hoon dengan menyuruh salah satu petarung sehingga membuat tabel pertandingan 16 besar dirubah secara mendadak oleh guru Woo-bin. Yang mana di 16 besar Ji-hoon harus melawan kursi pertama yakni Kitae. Sebelum bertarung malam harinya Ji-hoon mencoba mencari di internet kelemahan-kelemahan judo dan cara mengantisipasi perkelahian dengan seorang judo. Hal itu disiapkan oleh Ji-hoon untuk melawan Kitae. Besoknya, putaran 16 besar pun dimulai. Ji-hoon akan langsung melawan Kitae. Terlihat Ji-hoon sekali diobrak-abrik oleh Kitae dengan gaya bertarung judo, tanpa sedikit diberi celah untuk memukul. Namun di tengah-tengah perkelahian, Ji-hoon mencoba untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari di internet tentang kelemahan bertarung judo. Dan benar saja, hal itu membuat Ji-hoon bisa mengalahkan Kitae. Dengan kemenangan tersebut membuat dirinya semakin dikagumi oleh banyak orang di sana, terutama para siswa-siswa di kelasnya. Karena selama ini di kelasnya tersebut hanya berisi orang-orang pecundang saja. Ji-hoon pun sekarang sudah semakin dekat dengan posisi teratas. Di perempat final dirinya melawan kursi nomor 2 yaitu Hot Dog. Seperti julukannya, Hot Dog adalah seorang petarung yang liar dan gila. Kecepatan berkelahinya sungguh sangat cepat. Ia juga mempunyai jimat yang sangat aneh, yakni tokoh Dragon Ball, yaitu Goku. Dirinya sengaja membawa benda tersebut berharap dirinya akan seperti Goku dan tak terkalahkan. Dan hal itu benar-benar terjadi. Namun ketika tanpa sengaja benda tersebut terjatuh dari tangannya, kekuatan Hot Dog pun melemah sehingga membuat Ji-hoon memanfaatkan keadaan tersebut. Ji-hoon yang melihat keberadaan benda itu langsung bergegas untuk mengambilnya dan benda tersebut pun dimakan oleh Ji-hoon. Singkat cerita, perkelahian dimenangkan oleh Ji-hoon. Namun tiba-tiba datanglah seorang misterius yakni bos dari sekolah tersebut, yakni Jeong Dae-ho. Jelas saja hal itu membuat para siswa kaget dengan kedatangannya. Kemudian Changsik meminta kepada Dae-ho untuk tidak mencampuri urusan klub bertarung, karena itu bisa melanggar aturan. Kenapa seperti itu? Ya karena kedatangan Dae-ho adalah tidak lain untuk menghapus klub pertarungan.
Daeho tidak ingin adanya klub petarung karena Daeho juga ingin menghapus aturan-aturan yang tidak boleh melakukan kekerasan atau perkelahian selain di klub bertarung. Karena Daeho tidak mengiyakan permintaan dari Changsik sehingga membuat mereka berdua melakukan perkelahian. Singkat cerita, Changsik dikalahkan dan benar-benar dihabisi oleh Daeho. Ji-hoon yang melihatnya hanya bisa terdiam, melihat Changsik babak belur. Sekarang para pengikut Changsik juga mengikuti Daeho. Tidak berhenti sampai di situ. Daeho juga menghabisi hotdog dan Gitae agar kekuasaannya semakin terlihat. Di sisi lain, Yongsik juga mengkhianati Ji-hoon. Dirinya ditarik oleh Daeho menjadi anak buahnya. Ya, sebenarnya dia terpaksa melakukannya karena dirinya tidak ingin dihabisi oleh Daeho. Suatu hari Daeho berencana untuk menghabisi Ji-hoon. Namun Yongsik yang mengetahui hal itu menemui Ji-hoon di kamar mandi dan menyuruhnya untuk tidak masuk sekolah esok harinya. Tetapi ketika balik lagi, Daeho mengetahui bahwa Yongsik telah menemui Ji-hoon. Tanpa basa-basi, Daeho pun langsung menghabisi Yongsik. Ji-hoon yang mengetahui tindakan tersebut tidak akan tinggal diam saja. Besoknya Ji-hoon menemui Daeho di tempat dan di waktu yang telah ditentukan. Awalnya Ji-hoon menganggap bahwa dirinya akan berkelahi Baiwan dengan Daeho. Tetapi ternyata Daeho menyerahkan semuanya kepada anak buahnya untuk menghabisi Ji-hoon. Ji-hoon pun dikalahkan oleh mereka semua, sehingga membuatnya tak berdaya. Namun tak lama kemudian datanglah para siswa-siswa lainnya yang telah dihajar oleh Daeho untuk membantu Ji-hoon. Perkelahian pun terjadi di antara mereka semua. Sedangkan Daeho membawa Ji-hoon ke sebuah tempat yang lagi sepi untuk bertarung secara Baiwan. Hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ji-hoon untuk bisa berkelahi dengan bos sekolah tersebut. Ia juga akan membalaskan dendam Yongsik karena telah menghajarnya, dan perkelahian antara mereka pun terjadi secara sengit. Singkat cerita, perkelahian mereka berdua dimenangkan oleh Ji-hoon. Meskipun kondisi Ji-hoon sudah babak belur. Di akhir film kita akan diperlihatkan seperti yang ada di awal film, bahwa sebenarnya Ji-hoon sudah menjadi bos di sekolah tersebut. Ia pun menemui Changsik untuk mengajaknya berkelahi karena hanya Changsik yang belum dikalahkan oleh Ji-hoon. Dan kemudian pun film harus berakhir di sini.